Kapan aku nyebur tadi, begual lah yang itu tadi. Nah, kayak itu, ujung besarnya nih tadi. Langsung aku berteriak, Betty, jaku ada buaya, Betty, cepat jaku naik, naik Betty. Tapi aku cari-cari kakinya tidak dapat. Sampai tanah itu ini nih anak. Jadi itu buaya, langsung aku berteriak, Betty naik, Betty, ada buaya. Sambil aku cari, pinggang ini yang digigit buaya itu. Nah, ini yang dengan kepala ini dikongolkan dari air. Terjun ke tengah laut itu pakai teriak-teriak, bukan lagi teriakan kalau udah. Buaya muara kembali menyerang manusia. Kali ini korban yang diserang buaya adalah seorang bocah usia 7 tahun bernama Muhammad Betty, anak pertama pasangan Kusnadi dan Kartika, warga desa Margatani Jalur 25 Blok A, Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Bocah yang masih duduk di kelas 1 SD Margatani itu diserang buaya pada Rabu 13 Desember 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu korban sedang mandi di Sungai Jalur 25 bersama Sa'diah, nenek korban sekaligus sebagai ibunya. Karena korban saat lahir menjadi yatim, ibunya Kartika meninggal dunia saat melahirkan Muhammad Betty, korban yang diserang buaya. Sa'diah menuturkan selama ini tidak pernah melihat kejanggalan di sungai tempat dia mandi. Rumah Sa'diah dengan sungai berjarak kurang lebih 25 meter. Selama 10 tahun dia tinggal di rumah tersebut dan melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu mencuci pakaian dan mandi di sungai. Pada saat kejadian, Sa'diah duluan yang mandi di sungai, disusul korban. Sa'diah sempat membasuh korban dengan sabun, setelah itu meminta korban naik ke darat karena di sungai tidak ada siapa-siapa. Belum lama saat dia meminta korban naik, tiba-tiba gelombang air datang dari dalam sungai. Bersamaan dengan kejadian aneh itu, Muhammad Betty tak terlihat. Saat dia berusaha meraba-raba pinggir sungai, mencari cucunya yang hilang, tapi tak berhasil. Saat dia menduga gelombang besar dari dalam sungai itu adalah serangan buaya. Saat dia pun menjerit meminta pertolongan, tapi tidak ada orang yang berani menolong. Kejadian tadi jam 4 siang. Jam siang. Aku mandi jam 4 siang. Mandi di mana, Bu? Mandi di laut itu. Sama anak-anak? Sama cucung tadi. Oh, sama cucung ya. Nyebur yang pertama kan, nyebur ke laut. Ke Siapa sungai. yang pertama nyebur siapa? Aku sama dia tadi. Aku ajak naik, aku ngomong, Bet, naik kita. Nggak ada orang, takut. Nah, naik, sudah naik, aku sabuni badannya tadi kan, aku mandi, bersih-bersihin. Nah, kamu mandilah air dalam derom ini, kan ada derom di laut itu. Ini bening airnya, dan nyumbat, tak enak mak, kata panas banyu itu. Aku nak mandi sungai baik, banyunya dingin, enak aja macam itu. Nah, terus aku ikut lagi. Nah, aku ikuti, dia nyebur, aku tengok itu, aku lagi nyebur lagi. Kapan aku nyebur tadi, begual lah yang itu tadi. Nah, kayak itu, ujung besarnya nih tadi. Langsung aku berteriak, Betty, jaku ada buaya, Betty, cepat jaku naik, naik Betty. Tapi aku cari-cari kakinya tidak dapat. Sampai tanah itu ini nih anak di dalam banyu tadi. Aku pakai. Ibu melihat buaya itu menyerang cucu ibu. Tapi aku tidak melihat, cuma di dalam air baik ada gual besar tadi, begual. Nah, macam itu. Tidak tengok aku, tapi aku sudah berteriak. Dalam hati kan pasti itu buaya, langsung aku berteriak, Betty naik, Betty, ada buaya. Sambil aku cari, tidak dapat kakinya tuh. Jadi, langsung aku neriakkan anakku yang itu, Yanti tolong, Yanti, Betty dimakan buaya, Yanti. Sambil aku jejerin tak tolong, nangis di situ. Tidak ada yang nolong. Aku sama anak kita yang mencarinya. Nah, Betty Betty sepi ya dong seberang situ, tapi tidak ada yang nolong. Tidak ada yang nolong. Ibu mandi itu berdua sama cucu. Yang lain nggak ada. Tidak ada. Aku pertama mandi berdua, naik berdua, turun lagi berdua. Nah, dia cebur tadi dulu. Aku tengok dia ada kate, aku nyebur lagi. Kapan aku nyebur langsung wall. Bergelombang besar tadi. Dalam hatiku sudah berteriak kalau buaya itu. Langsung aku manggil, Betty naik, Betty ada buaya. Sambil aku cari, tidak ketemu kakinya tadi. Nah, itu sekitar jam 4 kejadian tadi. Tapi sudah lama kelamaan kami mencari tadi, hari sudah sore, 4:30 tadi. Terus pada saat ibu menolong sudah nggak bisa, terus apa yang dilakukan ibu selanjutnya? Terus aku naik minta bantuan sama warga, ngacap lah adek itu tadi, nengok anak aku yang kojong sana, minta tolong.
pulang lah ada yang baju berwarna biru tadi tolongnya Osen namanya tolong Sen jadi bete hilang udah itu kan akrab sama itu tadi mak itu. Tapi selama ini ibu mandi di situ atau di Sungai terus tapi tidak ada apa-apa. Oh, selama ini mandi di sungai terus? Iya di sungai terus Sama cucu ibu? Cucu anak tadi tapi tidak ada apa-apa. Aktivitasnya di sungai, mencuci dan sebagainya? Iya mencuci. Selama ini aman-aman saja? Aman-aman saja. Tapi anak ini artinya kan beda. Mak, itu bukan buaya sembarangan. Mungkin itu kiriman orang. Tapi kan selama ini itu cocok sama aku mandi di sungai. Tidak ada apa-apa. Selama ini nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Baru kali ini. Tapi selama ini ibu pernah nggak melihat tetengok buaya di situ? Memang banyak tetengok. Sebesar apa? Panjang berapa kira-kira? Kita panjang 3 meteran. 3 meteran ya. Nah ibu seberang tuh ngomong tadi. Katanya itulah kamu sudah ngomongin. Nggak salah mandi. Ini yang di samping ibu siapa? Inilah anakku yang nak ketengok di sana tadi. Ini. Yang Biasanya kan berdua sama ini mandi. biasanya ya. Terus hari itu si adik ini nggak ikut? Nggak ikut ada di sana. Di Siapa rumahnya. nama adik ini? Doni. Doni siapa? Doni Saputra. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kalau yang cucu ibu tadi kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. SD. Itu kan kalau umurnya masih panjang mungkin dapat itu akte kelas ini apa namanya bukan bantuan yang kenaikan kelas itu. Oh itu. Lapor. Oh, mau bantu. Ini Sabtu ini bagi lapor. Sebenarnya mau bagi rapot ya. Sabtu ini sama anakku itu sekelas. Sayangnya dia ada panjang umur. Sekelas dengan anakku itu yang kecil. Aku tadi kalau baca. Jadi cucu itu ikut bersama ibu sejak usia baru lahir ya, bayi ya. Bayi. Karena ditinggal ibunya ya, meninggal dunia ya. Meninggal dunia. Mama Nala yang mengasih nama Betty itu ngomong aku sama adik aku tuh bagus apa nama Betty yuk katanya kalau orang mati itu ngasih nama gak bagus kata dia. Kasihlah kepanjangan nama hidup apa di nama hidup Muhammad. Nah, pangkal pertamanya jadi Muhammad Betty kepanjangan. Ibu tinggal di sini bersama siapa? Suami. Ya. Anak. Suami sama anak ya. Anaknya ibu berapa? Anak aku cuma ada 3. Ada 3 ya. Cucunya? Cucu 1 baru. Cucu 1. Sarang buaya itu. Saksi korban Fitriyanti yang juga sebagai bibi korban sempat melihat korban berada di mulut buaya. Selama 3 kali buaya tersebut timbul ke permukaan sungai dengan membawa korban. Fitriyanti pun ikut berteriak meminta tolong, tetapi karena tetangga jauh dan tidak ada orang yang berani menolongnya. Fitriyanti secara spontan terjun ke sungai dan berenang mendekati jasad korban yang saat itu terlihat punggung dan kepalanya. Tetapi tidak berhasil karena korban dibawa ke dasar sungai. Itu kan dari air kan, nah yang dimuncul itu seolah-olah di pinggang ini yang digigit buaya itu, nah ini yang dengan kepala ini dipongolkan dari air. Seolah-olah buaya itu memang sengaja dipamer, nah nyelup lagi dia hilang, nah terus dikejar lagi orang banyak-banyak, nah terus muncul lagi, Mandi tadi. masih kayak gitulah keluarnya. Nah keempat kalinya dikejar lagi, dilepasnya tidak ada lagi anak itu. Mbak melihat itu pada jam berapa? Jam 5. Jam 5 ya? 5 kurang lah setengah 6. Kamu siapanya? Aku bibinya. Oh, bibinya. Anakku. Siapa namanya? Yanti. Yanti ya? Yanti siapa? Fitriyanti. Fitriyanti. Dia sempat ke tengah laut itu nyari dia itu. Kamu? Iya. Pakai baju tidur itu aku nian. Kamu langsung terjun? Terjun ke tengah laut itu pakai teriak-teriak, bukan lagi teriakan kalau udah. Iya, enggak kata yang nak nolong. Berarti keras suara kamu? Keras sampai aku ke PT nyari nenek ini. Pakai nyerit-nyerit lagi aku ke PT situ. Tapi tetap keluar ada yang metu, ada yang keluar. Jadi kamu berenang sampai ke tengah? Sampai ke tengah lautnya. Monyor-monyor. Nggak bawa apa senjata atau? Enggak ada apa-apa. Untuk sisi malaikat ibaratkan tuh kalau misalkan buaya itu nak narik apa lagi, kedua-duanya itu. Tapi karena disisikan malaikat, ya. Jadi terlihat berapa kali ya nongol? Dia ditongolkan buaya itu 3 kali. 3 kali ya kamu nih? Keempat
dapat, nggak ada lagi, dia nyongol, nggak ada lagi anak itu. Terlihat punggung, kepala Ini dengan kepala, yang terlihat ya. seolah-olah pinggang itu yang digigitnya. Yang kamu lihat buaya itu kira-kira sebesar apa atau panjangnya berapa lah kira-kira? Pokoknya cuman yang kelihatan tadi mulutnya baik ya, mulutnya baik. Mangatnya itu jadi. Soalnya dia tuh memang sengaja mamer ke budak itu nian. Soalnya di jadi kode. Iya, soalnya buaya itu bukan buaya biasa. Kawas kan dengan nyalang. Yang berjalan lain. Lain Tidak banyak kan buaya yang mungkin lautan dengan buaya. Kalau Iya, sayang dengan budak. aku dari merah juga nyempur. Lalu tidak jual saja Ini siapa namanya? Namanya siapa nih? Mana? Nenek. Nenek. Nama kau siapa? Namanya Nek? Mengaku. Nah. Nas apa? Masna namanya. Masna. Dipanggil Na. Masna. Ini kalau dengan Muhammad itu berarti buyut ya, buyut. Sudah dia ada jual tadi terus aku cari. Tapi selama ini memang kamu tidak pernah ya? Selama ini baru akhirnya ini 2 hari kemarin aku bertiga itu adik aku dia tadi. Pas air nak pasang beningnya. Aku berenang. Tapi selama ini tidak kate. Aku kadang aku sendiri nyebur berenang tapi tidak kate. Padahal kamu tinggal di sini juga udah lama Dari ya? kecilnya aku memang suka berenang di laut itu. Tapi tidak kate. Jarwo Kades Margatani ketika mendapat laporan ada warganya diserang buaya, dia langsung ke tempat kejadian perkara atau TKP bersama staf kecamatan termasuk Camat Air Sugian, Ardiles P. Siahaan, tim Polsek Air Sugian, Babinsa Air Sugian, serta warga desa Margatani untuk melakukan pencarian korban. Pencarian korban dilakukan secara bersama-sama, mulai dari darat menyisir ke pinggiran sungai, dari sungai menggunakan ketek dan sebagian menunggu di muara. Tadi sudah ada yang lihat buaya itu sudah. Iya. Tolong Pak Kades, tolongnya. Sudah, bantu ya cari Bu. juga. Kami sudah maksimal Bu. Mulai jam 5 tadi Tapi kami kalau sudah siang turun. tadi kalau Ya. cepat dapat mungkin hidup dia Ya, masih. kami bantu masalah ini kan posisi malam. Yang keduanya ya keadaannya kan gelap ini kan. Ya kalau masyarakat sudah satu desa kami kerahkan. Bahkan Polsek datang, ada Pak Camat datang. Bagaimana kalau nanti Kami bapaknya sudah bersatu datang? Bu untuk membantu ini kan. Ketika malam ini kami berusaha mungkin semaksimal, kalau belum dapat berarti besok masih kami lanjutkan untuk pencarian. Kami sisir. Pencarian sekarang berada di mana posisi Pak? Kami siapkan jukung bantuan dari Samel, sudah kami telepon tadi untuk standby di arah Sungai Besar Pak, di muara. Jadi untuk mengadang supaya buaya itu tidak keluar ke muara besar, karena diperkirakan nanti malam ini kan sungai kecil surut, yang ditakuti nanti buaya itu keluar. Jadi kami antisipasi dengan adanya menghadang pakai jukung, musim dihidupkan, mungkin itu bisa salah satunya untuk buaya itu berlari ke atas lagi. Hingga pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat malam tadi, korban belum ditemukan. Kades Jarwo meminta kepada keluarga korban untuk bersabar dan tidak saling menyalahkan. Ini merupakan musibah yang tak disangka-sangka. Karena itulah Kades Jarwo mengerahkan warganya melakukan pencarian korban. Hingga berita ini diturunkan, korban belum ditemukan. Siap ngomong. Kita berdoa aja Pak sama-sama. Semoga malam ini bisa ditemukan. Sendiri ya. Ini Pak Kades, Pak Muaiz masih bersiap